Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Marcelina dari kelas 3 CTC, nomor BP 1801051005. Pada video kali ini kita akan menjelaskan hasil laporan praktikum sistem komunikasi serat optik dengan materi pengukuran hasil desain sistem serat optik. Judul percobaan pengukuran hasil desain serat optik. Tujuan percobaan, mampu melakukan pengukuran loss daya minimum, loss daya maksimum pada serat optik hasil rancangan, mampu memahami parameter penyebab terjadi losses pada sistem serat optik, mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan loss daya minimum sistemnya terlebih dahulu. Loss minimum dari sistem ini disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. Nanti pada perhitungannya akan terdapat rumus-rumus untuk menghitung loss daya minimum sistem ini. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari jumlah loss daya maksimum, loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. Nah, langkah selanjutnya, kita akan menentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Untuk yang ketiga, ada bahan dan peralatannya. Pada perikop ini kita membutuhkan laptop, kalkulator, dan kertas. Nah, ini merupakan diagram pengukuran. Pada praktikum ini kita terdapat 5 diagram pengukuran ini. Kalau untuk diagram yang pertama, menghitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Jadi kita akan menghitung daya minimum di pemancar apabila panjang konektor ini kita rubah-rubah. Nah, di sini yang dirubah-rubah itu adalah panjang serat optik A dan panjang serat optik D. Itu yang pertama kita akan mencarinya pada panjang 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Pada diagram yang kedua, menghitung daya minimum pemancar bila loss serat optiknya dirubah-rubah. Jika yang pertama kita merubah-rubah panjang konektornya, pada gambar yang kedua ini kita akan merubah loss serat optiknya dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap daya minimum. Di sini kita ada 3 loss yang berbeda, ada 1,0 dB per kilometer, 1,5 dB per kilometer, dan 2,0 dB per kilometer. Untuk diagram yang ketiga, kita menghitung panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita rubah-rubah. Jadi, pada yang gambar ketiga ini kita akan panjang serat optik B ini tidak diketahui, dan kita akan melihat bagaimana panjang serat optik B apabila daya penerimanya kita rubah-rubah. Di sini ada daya minimum penerimanya min 10 dBm, min 25 dBm, min 30 dBm. Untuk gambar yang keempat, kita menghitung panjang serat optik B sama dengan yang percobaan 3, tapi yang ini kita rubah yaitu daya output pemancarnya, bukan daya penerimanya lagi. Jadi kita akan melihat bagaimana pengaruh antara daya output pemancar dengan panjang serat optik B. Di sini daya output pemancarnya min 10 dBm, min 20 dBm, min 30 dBm. Dan untuk gambar yang terakhir, kita menghitung loss serat optik bila panjang serat optik B kita rubah-rubah. Jika pada gambar sebelum-sebelumnya kita menentukan panjang serat optik B, daya minimum penerima, dan pada yang terakhir ini kita menentukan loss serat optiknya apabila panjang serat optiknya kita rubah-rubah. Nah, ini kondisinya berbeda lagi. Dan di sini panjang serat optik B-nya ada 1.500 meter, 1.200 meter, dan 2.000 meter. Langkah percobaannya kita sesuaikan saja dengan desain diagram pengukuran. Nah, berikut merupakan data percobaan yang telah kita ambil setelah melakukan perhitungan terhadap diagram tersebut. Pada tabel 1, itu berisikan daya minimum pemancar bila panjang konektornya kita rubah-rubah sesuai dengan diagram yang telah kita lihat tadi. Di sini kita lihat panjang konektornya. Pada saat panjang konektor A 10 meter, B 150, C 4000, D 10,
kita lihat daya minimum pemancarnya min 15,945 dB. Pada saat panjang serat optik A15, B1150, C4000, D15, daya minimum pemancarnya min 15,93. Berarti antara panjang serat optik A yang 10 dan 15 terjadi penurunan daya minimum pemancar. Selanjutnya kita lihat pada saat A20, B150, dan C4000, D20, itu daya minimum pemancarnya menjadi min 15,915. Selanjutnya pada tabel 2 ini merupakan isi dari daya minimum pemancar saat loss serat optik diubah-ubah. Di sini kita lihat yang untuk loss serat optiknya yang 1 dB per kilometer itu daya minimum pemancarnya min 18,03. Untuk loss serat optik yang 1,5 daya minimumnya min 15,945, berarti sama juga terjadi penurunan. Untuk loss serat optik 2 dB per kilometer, daya minimum pemancarnya min 13,86 dB. Pada tabel 3, panjang serat optik B saat daya minimum penerima diubah-ubah. Pada saat daya minimum penerimanya 10, panjang serat optik B-nya min 3,46. Kenapa min? Nanti akan kita lihat pada perhitungannya. Pada saat daya minimumnya 25, panjang serat optiknya 2,54. Pada saat daya minimum penerima 30, panjang serat optik 4,54. Selanjutnya pada tabel 4 ini merupakan panjang serat optik B saat daya output pemancar kita rubah-rubah. Pada saat daya outputnya min 10 dB, panjang serat optiknya 5,34. Pada saat daya outputnya min 20, panjang serat optiknya 1,34, dan pada saat min 30, panjang serat optiknya min 2,66. Di sini kita lihat terjadi angka yang kita dapatkan minus lagi. Pada tabel 5, loss serat optik saat panjang serat optik B diubah-ubah. Yang pada saat panjang serat optik B 1200, loss serat optiknya 2,77 dB. Pada saat serat optik B 1500 meter, loss serat optiknya 2,25, dan pada saat panjang serat optik B 2000 meter, loss serat optiknya menjadi 1,71. Berarti pada tabel 5 ini kita lihat lossnya juga mengalami penurunan setiap peningkatan panjang serat optiknya. Untuk analisa datanya, di sini sudah dijelaskan. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu sistem serat optik, yaitu daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga daya yang ditransmisikan sesuai. Pada percobaan ini terdapat beberapa desain serat optik dengan berbagai kasus. Pada percobaan pertama, dilakukan pengukuran daya minimum pemancar apabila panjang konektornya diubah-ubah. Sesuai dengan data yang ditampilkan pada tabel 1 yang telah kita jelaskan pada tabel tadi, berarti pada ini dapat kita simpulkan bahwa semakin panjang suatu konektor, maka nilai daya minimum pemancarnya semakin rendah. Pada percobaan kedua yang telah kita lakukan pengukuran terhadap daya minimumnya, pada desain serat optik tersebut dilakukan 3 kali pengukuran dengan loss serat optik yang berbeda-beda. Sesuai data yang ada pada tabel 2 yang telah kita lihat tadi, semakin tinggi nilai loss serat optik, maka semakin rendah nilai daya minimum pemancarnya. Dapat kita simpulkan bahwa nilai loss serat optik berbanding terbalik dengan daya minimum pemancar. Pada percobaan ketiga, kita lakukan pengukuran panjang serat optik B saat daya minimum penerimanya diubah-ubah. Nah, pada tabel kita ini dapat kita tarik kesimpulan, yaitu semakin besar daya minimum penerima, maka dibutuhkan panjang serat optik yang panjang pula. Selanjutnya pada percobaan keempat dilakukan pengukuran panjang serat optik B saat daya output pemancar diubah-ubah. Pada tabel 4 yang telah kita lihat tadi, di sini kan ada yang hasilnya pada saat daya output pemancar min 30 dB didapatkan hasil yang negatif. Hal tersebut dikarenakan daya output pemancar bernilai sama dengan daya minimum pemancar. Seharusnya daya minimum penerima bernilai lebih besar daripada daya output pemancar. Selain itu, setiap peningkatan daya output pemancar, maka panjang serat optik B semakin pendek. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika daya output pemancarnya semakin besar, maka panjang serat optik yang dibutuhkan semakin pendek. Selanjutnya pada percobaan terakhir, yaitu dilakukan pengukuran untuk menentukan loss serat optik saat panjang serat optik B diubah-ubah.
Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 5, dapat disimpulkan bahwa semakin panjang suatu syarat optik, maka loss yang dihasilkan semakin kecil. Jadi berdasarkan percobaan telah dilakukan, dapat kita ambil beberapa kesimpulannya. Yang pertama, semakin panjang suatu konektor, maka nilai daya minimum pemancarnya semakin rendah. Yang kedua, nilai loss secara optik berbanding terbalik dengan daya minimum pemancar. Semakin tinggi nilai loss secara optik, maka semakin rendah nilai daya minimum pemancarnya. Yang ketiga, semakin besar daya minimum penerima, maka dibutuhkan secara optik yang lebih panjang. Yang keempat, jika daya output pemancarnya semakin besar, maka panjang secara optik yang dibutuhkan semakin pendek. Selanjutnya, semakin panjang suatu secara optik, maka loss yang dihasilkan semakin kecil. Jadi sekianlah kesimpulan yang dapat kita ambil pada praktikum kali ini. Untuk perhitungannya ada kita perlihatkan pada lampiran. Ini untuk perhitungan yang diagram yang A. Untuk perhitungannya sama untuk setiap kondisi, cuman yang membedakan panjang secara optiknya saja. Jadi langkah yang pertama kita harus menentukan loss daya minimumnya. Yang pada loss daya minimum kita tentukan dulu loss total panjang secara optik. Jadi total panjang secara optik dikali loss secara optik yaitu 0,01 ditambah 0,15 tambah 4 tambah 0,01. Di sini panjang secara optiknya kita berpatokan kepada kilometer. Jadi kalau meter kita rubah dulu satuannya ke kilometer. Dikali dengan loss secara optik. Di sini loss secara optiknya 1,5 dB, jadi dikali 1,5 hasilnya 6,255 dB. Selanjutnya menentukan loss total konektor, yaitu jumlah konektor dikali loss konektor 2 dikali 1. Di sini terlihat loss konektornya 1, sedangkan pada ini terdapat 2 buah konektor, jadi 2 dikalikan 1 sama dengan 2 dB. Untuk loss total sambungan fusi, jumlah sambungan fusi dikali dengan loss sambungan fusi. Di sini sambungan fusinya ada 1 dan untuk loss sambungan fusinya 0,1, berarti 0,1 dikalikan 1 dapat 0,1 dB. Jadi untuk total loss daya minimumnya kita jumlahkan yang ketiganya, berarti dapat hasilnya 8,355 dB. Langkah yang kedua kita menentukan loss daya maksimum. Loss daya maksimum ini yaitu loss daya minimum ditambah dengan aging, perbaikan, dan cadangan. Karena aging, perbaikan, dan cadangan tidak diketahui, jadi kita menggunakan 1,2, 1,5, dan 3. Dapat hasilnya 14,055 dB. Selanjutnya menentukan daya minimum pemancar. Jadi daya minimum penerimaan yang didapatkan tadi ditambahkan dengan total loss daya maksimum, yaitu sebesar min 30 ditambah 14,055 dB, hasilnya min 15,945 dB. Berarti daya minimum pemancar pada saat panjang secara optik A 10 meter dan D 10 meter yaitu min 15,945 dB. Di sini untuk panjang secara optiknya yang 15, untuk angka 1 sampai 2-nya sama, cuma yang membedakan angkanya saja. Pada yang B, kita akan menghitung daya minimum pemancar apabila loss secara optiknya kita rubah-rubah. Yang pertama ini merupakan loss secara optik 1,0 dB. Ini kita terlihat yang ini dikalikan 1. Ini hasilnya 18,03, dan ini dikalikan 1,5. Kita kalikan 1,5. Ini hasilnya 15,95 dB. Nah pada saat 2 ini kita kalikan dengan 2. Selanjutnya kita akan menghitung panjang secara optik B. Untuk menghitung panjang secara optik terdapat perbedaan langkah pada dua diagram sebelumnya. Untuk langkah satunya sama, yang ini untuk daya minimum yang 10 dB. Jika sebelumnya di sini kita jelaskan loss total panjang secara optiknya, total panjang secara optik. Jadi kita hanya karena panjang secara optik B tidak diketahui, berarti kita cuma menjumlahkan panjang secara optik A dan C, itu 0,05 tambah 0,05 dikalikan dengan 0,5, hasilnya 0,25 dB. Dan untuk langkah 2-nya tetap sama, langkah 3 daya tersedia. Dan pada langkah 4 kita akan langsung mencari panjang serat optik B. Nah, di sini kita
langkahnya min selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum, itu min 2 dikurang 6,65 sama dengan min 8,65. Berarti untuk panjang surat optiknya min 8,65 dB dibagi dengan 2,5 dB. Nah, dari mana 2,5 dB ini? Ini merupakan loss surat optiknya. Di sini ini hasilnya min 30,6. Kenapa hasilnya minus? Karena pada ini misalnya terdapat pada gambar ini, karena di sini hasilnya minimum, maka di sini juga minimum. Selanjutnya pada daya minimum min 25 dB. Sini perbedaannya sini min 2,5 dan yang di atas tadi min 10. Nah, karena ini min 10 lebih kecil daripada min 12, oleh sebab itu makanya ini terjadi hasil yang negatif. Ini hasilnya min 2,54 km. Pada saat min 30 didapatkan hasil 4,54. Itu perhitungannya sama saja dengan yang di awal. Selanjutnya menghitung panjang sel optik B bila daya output pemancar kita rubah-rubah. Nah, jadi daya output pemancarnya kita rubah-rubah, berarti terdapat perbedaannya pada di sini. Selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerimaan. Di sini kita masukkan min 10. Maka hasilnya 5,34. Pada saat yang min 20 berarti kita sama, kita masukkan lagi pada selisih daya tersedianya. Di sini ada min 20. Hasilnya min 1,34. Pada saat min 30 dB untuk perhitungannya tetap sama dengan perhitungan-perhitungan sebelumnya, cuma yang membedakan pada selisihnya saja. Sini min 30. Daya tersedianya 0. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa di sini hasilnya negatif. Dan yang terakhir, menghitung loss sel optik bila panjang sel optik B-nya kita rubah-rubah. Untuk langkahnya masih sama dengan yang di atas, cuma yang membedakannya pada saat kita sebelumnya mencari panjang sel optik, maka yang kita bagikan hasil dari ini kita bagikan dengan loss sel optik. Karena loss sel optiknya tidak diketahui, sedangkan panjang sel optik B-nya kita ketahui, maka ini kita bagikan dengan panjang sel optik dan hasilnya min 2,25 dB. Untuk panjang sel optik B 1200 meter, langkahnya sama. Di sini perbedaannya, ini panjangnya menjadi 1,3 km dan hasilnya min 2,77 dB. Pada panjang sel optik B 2000 meter, panjangnya 2,1 km, ini total keseluruhan. Kalau untuk yang ininya sama semua. Nah, ini untuk loss sel optiknya menjadi 1,71 dB. Baiklah, sekian presentasi tentang pengukuran desain sel optik.